Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi para peserta diskusi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul diskusi Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Mariska Deborah Silalahi yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kita hari ini dengan tema World of Government. Dengan narasumber yang pertama adalah Ibu Rini Halila Nasution MT dari UIN Sumatera Utara, dan yang kedua adalah Ibu Nur Sri Hayati MA dari IAIN Padang Sidimpuan dengan notulis Ibu Emilia Rizka Borupinem SAG dari Nias Utara. Baik, sebelum kita memulai acara diskusi kita dengarkan lagu Indonesia Raya, posisi duduk tegak sempurna. Baik, demikian tadi lagu Indonesia Raya telah kita perdengarkan. Sebelum memulai acara kita, untuk kelancaran diskusi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan paparan dengan tema World of Government dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Rini Halila Nasution MT. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mariska Deborah Silalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung saja, izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat jelas? Oke, baik. Kali ini saya dan Ibu Nursri akan membahas tentang World of Government. Dan sebagai pembuka, saya akan menjelaskan beberapa topik awal, yaitu tentang pengertian dari WOG,
dan mengapa WOG itu penting diterapkan dalam pelayanan publik. Pada dasarnya WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan sudah lama berkembang, terutama di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Contohnya di Inggris. Ide WOG ini sudah ada sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 1990-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan. Sedangkan di Australia, WOG ini dimotori oleh Australian Public Service pada tahun 2015. Namun begitu, di Australia penerapan WOG ini bukanlah sesuatu yang baru. Sementara di Selandia Baru, WOG ini dikembangkan melalui integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Nah, pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management yang banyak menekankan pada aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibanding perspektif integrasi sektor. Nah, kita akan lihat beberapa definisi tentang WOG. Di sini saya merangkum 2 definisi menurut laporan APSC, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan juga menurut USIP, yaitu Institut Perdamaian Amerika Serikat. Menurut APSC, WOG adalah agen layanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, berdasarkan definisi ini, kita dapat lihat bahwa WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut United States Institute of Peace, bahwa WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Nah, berdasarkan definisi ini, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Ditunjukkan bahwa WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa salah satu tujuan pada isu penting pemerintahan itu adalah ASN dapat mengaktualisasikan ataupun mewujudkan konsep WOG dan menerapkan WOG ini dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Dengan demikian, ASN memiliki peranan yang sangat besar terhadap terwujudnya konsep WOG, di mana ASN yang seperti yang kita ketahui memiliki peranan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
dan harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Kita akan lihat mengapa WOG, beberapa alasan mengapa WOG itu perlu dilakukan. Di antaranya ada 3 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor keberagaman. Nah, di sini dapat dilihat bahwa faktor eksternal itu terdiri dari adanya dorongan publik untuk kinerja good governance, di mana dorongan publik di sini merupakan dorongan dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua yaitu adanya perkembangan teknologi informasi. Dan faktor yang selanjutnya adalah faktor situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Faktor kedua adalah faktor internal. Dikatakan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Sebagai contoh, misalnya, sektor lingkungan hidup memandang bahwa kelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mendapatkan dukungan, baik itu dukungan kebijakan maupun dana yang lebih dibandingkan sektor lainnya. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan membutuhkan modal yang besar dan tambang dapat menyediakan dan pertambangan dapat menyediakannya sehingga perlu dijadikan prioritas. Kedua sektor ini, baik tadi sektor lingkungan hidup dan sektor pertambangan, merupakan sektor yang sangat penting. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan atau bahkan berseberangan dalam tujuannya. Nah, perbedaan tujuan inilah yang menyebabkan tumbuhnya ego sektoral. Yang ketiga, faktor keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan keberagaman lainnya. Oleh karena itu, karena keberagaman ini mendorong adanya proses disintegrasi, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin ini saja penjelasan saya, pemaparan saya tentang WOG. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Ibu Mariska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum sesi pertanyaan, sebaiknya kita mendengarkan kembali pemaparan yang kedua dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Nursri Hayati MA dari IAIN Padang Sidempuan. Kepada Ibu Nursri Hayati, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang Whole of Government. Ya. Jadi tadi pemateri pertama, Ibu Rini Halila telah menjelaskan itu tentang konsep WOG dan juga mengapa WOG itu penting. Ya, jadi saya izin share screen dulu ya. Baik, nah jadi di dalam kajian WOG ini ada 4 hal tadi ya. Yang pertama konsep WOG, peran dan fungsi WOG dalam pelayanan publik, itu tadi sudah dibahas oleh Ibu Rini. Nah, saya akan melanjutkan kajian berikutnya, yaitu penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi dan contoh best practice penerapan WOG. Di sini saya berikan simbol, itu ada penerapan WOG, ada DJP,
yaitu bagaimana Dirjen Pajak. Saya memberi contoh pajak itu karena memang saya melihat langsung bagaimana pajak itu telah melakukan penerapan ya dalam kegiatan WOG. Baik. Nah, jadi mengapa saya beranjak dari mengapa itu WOG penting? Ya, jadi kerangka masalah. Kita melihat fenomena di masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu fungsinya adalah pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik itu menjadi hal yang sangat penting. Tetapi kita lihat isu-isu pelayanan publik, kita merasakan apa? Birokrasi yang kaku, lambat, bertele-tele, antri panjang, tidak transparansi, diskriminatif, SOP tidak jelas, dan lain sebagainya. Jadi inilah fenomena yang kita rasakan, yang masyarakat rasakan ketika menerima pelayanan. Ya, di sini kaum milenial, ya, saya rasa pernah nggak mengalami mengantri panjang ketika pelamaran CPNS? Pernah? Enggak ya? Karena mungkin semua pelayanan sudah berbasis online, ya kan? Oh, di sini ada Pak Dani. Pak Dani pernah ngerasakan jatuhkan lamaran itu ngantri panjang, Pak Dani? Pernah. Oh iya, pernah. Berarti kita masih satu masa ya, Pak ya. Nah, jadi mengantri panjang itu bahkan kita mengantri dari pukul 8 sampai nanti mau sore. Nah, dengan adanya sistem ya, dengan adanya sistem whole of government ini seperti paparan tadi, maka masalah-masalah itu diharapkan bisa teratasi. Jadi whole of government beranjak dari fenomena masyarakat terhadap pelayanan publik. Ya, tidak transparansi dan lain sebagainya. Nah, kemudian WOG dalam pelayanan. Jadi fokus WOG ini ada 3 hal. Ya. Pertama, pelayanan administrasi dasar. Maka dalam hal ini bagaimana ya kita bisa melakukan proses administrasi itu secara efektif dan efisien. Tidak menghabiskan waktu, tidak mengeluarkan dana yang banyak, dan lain sebagainya. Maka kita bisa melihat contohnya itu dalam hal pengurusan berkas-berkas kependudukan, ya seperti KTP ataupun SIM dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pelayanan, sini kebutuhan publik atau pelayanan yang dia bersifat barang dan jasa. Ya, jadi bentuknya itu seperti LPSE, laporan pengadaan sistem elektronik. Jadi di kantor-kantor sistem ini sudah digunakan. Jadi bagaimana kita dalam melaporkan barang itu dia secara elektronik. Sehingga dalam sistem ini itu sudah ada standar harga sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kecurangan itu bisa saja terjadi, hanya saja kita bisa meminimalisir upaya untuk melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Nah, kemudian pelayanan yang terintegrasi itu bisa kita melihat bahwa itu bisa kita melihat pelayanan integrasi dilihat dari berdasarkan tingkat kepentingan, lembaga atau organisasi, metode dan mode pelayanan, serta integrasi sistem. Maka dalam hal ini, ya, jadi kita bisa melihat, saya menganalisa itu dari pelayanan terintegrasi yang sudah menerapkan WOG gitu ya. Jadi tingkat kepentingan artinya badan usaha ataupun orang pribadi itu memang sudah merasakan perlunya sistem yang bisa mengatur suatu proses itu secara cepat dan transparan. Ya, jadi misalkan per orang dalam hal kepengurusan, maka dia tidak lagi mesti membawa berkas, karena nanti ketika dia membawa berkas ternyata di jalan berkas itu bisa tercecer. Kan seperti artinya tingkat kepentingan ya penerapan sistem WOG itu bukan hanya diperlukan oleh birokrasi tapi juga kepada pribadi ataupun masyarakat sebagai pengguna manfaat gitu ya. Nah, kemudian lembaga atau organisasi pemberi layanan. Jadi kita bisa melihat contohnya ini ada DJP online. Jadi Dirjen Pajak atau KPP, Kantor Pelayanan Pajak, itu mereka telah
melakukan sistem pelayanan itu berbasis elektronik. Dari mulai e-form, pengisian formulir, e-filing, mulai pembayaran, sampai kepada pembuatan SPT tahunan. Jadi semua rangkaian dalam hal penerbitan NPWP, SPT itu dilakukan berbasis elektronik. Ya. Nah, kemudian mode pelayanan. Nah, kita bisa merasakan ketika pelayanan itu masih bersifat manual, artinya itu kita terbatas oleh waktu. Ya, misalnya kita jam 8, maka mungkin waktu kerja itu terbatas sampai setengah 5. Setengah 5 pelayanan tutup. Atau ketika misalkan jam 12 itu istirahat, masuk lagi mungkin nanti jam 3, atau ketika kita sampai ternyata pelayannya belum datang. Nah, dengan sistem digital artinya itu kita bisa melakukan kegiatan pelaporan, semua hal itu secara waktu yang tak terbatas, ya, dan juga bisa dilakukan setiap hari Sabtu juga bisa, kan seperti itu. Sementara kalau dia manual itu kan hanya jam kerja. Oke, kemudian ini integrasi, ya. Jadi ini saya memberikan contoh-contoh itu ya, contoh penerapan pajak yang terintegrasi. Itu di sini ada e-billing, e-form, e-filing, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari berbagai hal tersebut, maka untuk bisa menerapkan sistem WOG ya, Whole of Government ini, maka kita perlu adanya ada syarat ataupun ketentuan yang bisa mendasari penerapannya. Ya, yang pertama budaya dan filosofi. Ya, diperlukan teladan pemimpin. Artinya untuk menciptakan, tadi Bu Rini telah menjelaskan bagaimana itu ya perlunya keterpaduan, kerjasama antar berbagai sektor. Maka dalam hal ini pemimpin itu sangat penting. Ya, maka teladan pemimpin, knowing your employee, malu terlambat. Jadi ini kita bagaimana menciptakan budaya organisasi, ya, menciptakan budaya organisasi yang baik, yang ramah sehingga menunjukkan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi ini salah satu syarat untuk menerapkan hal-hal yang terbaik dalam mewujudkan WOG. Ya. Atau kemudian saya singkat dengan semboyan 5S. Ya, mau tahu Bapak Ibu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, jadi ketika kita ingin melayani masyarakat, kita ketahui bahwa masyarakat itu sebagai pengguna manfaat. ASN itu sebagai pelayan publik, dan pelayan publik itu sudah menjadi amanah di dalam undang-undang. Maka kita harus menciptakan budaya organisasi. Kita mulai dari pribadi kita. Bagaimana kita bisa menerapkan ketika datang orang, maka kita senyum, kita salam, ya kan? Kemudian kita sapa, kemudian kita sopan dan santun. Ketika itu tercipta, maka masyarakat sebagai pengguna akan merasakan kenyamanan. Kan? Nah, kemudian sehingga kita bisa juga dalam menciptakan budaya organisasi itu kita bisa membuat slogan-slogan atau moto-moto di lingkungan kerja. Ya. Karena kan biasa, misalnya kalau Kementerian Agama itu ikhlas beramal begitu ya Pak ya. Nah, kemudian bisa misalnya berkas aman, pulang nyaman. Nah, begitu kan? Misalnya jadi artinya berkas itu aman, maka kita pulang merasa tenang kan begitu. Nah, jadi itu dalam hal penciptaan budaya organisasi. Nah, kemudian ini ke cara kerja yang baru. Ya, jadi Bu. best practice tinggal ini 3 menit lagi, Bu ya. Oh iya, makasih ya. Maaf ya. Oke, iya, ini sedikit lagi. Jadi kita dengan cara kerja yang baru dari sistem manual ke elektronik, kita bisa mengurangi interaksi dengan manusia. Ya, maka media internet dan media sosial dalam pelayanan itu mengurangi aktivitas pertemuan dengan mahasiswa yang saat ini kita katakan sedang pandemi. Kemudian ada prinsip akuntabilitas dan insentif, ya artinya adanya nomor tanda penerimaan negara, ya atau adanya nomor ataupun menjadi sistem digital. Dan
satu lagi ini ada cara baru pengembangan kebijakan program layanan. Jadi dalam hal pengembangan kebijakan layanan, maka itu kita bisa bekerja sama dengan lembaga lain, sektor lain seperti bank, ya kan, pos dan lain sebagainya. Maka untuk menciptakan best practice WOG, kita juga perlu untuk membuat pengaduan, ya. Kita menampung kritik dan saran sebagai bentuk untuk evaluasi yang kita jadikan untuk perbaikan dalam pelayanan ke depan. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi di sini ada diskusi ringan yang nanti bisa kita kaji secara bersama-sama tentang WOG, ya, Whole of Government, dan terima kasih saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Meriska Deborah. Baik, terima kasih kepada kedua moderator yang telah memaparkan materinya mengenai Whole of Government kepada kita. Jika ada yang bertanya, silakan raise hand, sebutkan nama, dan narasumber mana yang ingin ditanyakan. Ya, ada pertanyaan? Silakan raise hand, Bapak Ibu. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Dhani Butar-Butar. Silakan, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Moderator, Ibu pemateri kedua, yaitu Bu Nursri Hayati. Saya ingin menanyakan ketika penerapan WOG, hal apa yang terpenting untuk diperhatikan? Hal apa yang terpenting untuk diperhatikan dalam penerapan WOG ini, Bu? Oke, itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Ibu mau langsung dijawab atau bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi kita jawab langsung aja ya. Oke, baik. Terima kasih Baik. Bapak Dhani Butar-Butar. Ya, pertanyaan apa hal terpenting dalam menerapkan WOG, ya Pak ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa tadi saya telah menggambarkan isu-isu ya fenomena pelayanan publik, maka kita menganggap bahwa WOG itu penting untuk diterapkan. Jadi yang menjadi hal terpenting itu artinya ya bahwa dalam upaya menerapkan WOG ini kita harus bisa itu membuang ego sektoral. Tadi telah dijelaskan oleh Ibu Rini Halila ya kan. Nah, jadi kita ketahui bahwa dalam menerapkan WOG itu adanya upaya untuk keterpaduan dalam sebuah sistem. Jadi adanya kolaborasi ataupun kerjasama dalam berbagai sektor. Terkadang satu sektor itu menganggap bahwa sistem ini atau pelayanan itu adalah menjadi ruang lingkupnya sehingga sektor lain itu tidak memiliki hak untuk ikut terlibat di dalamnya, kan seperti itu. Jadi kita harus bisa membuang ego sektoral ya. Kemudian yang kedua, maka kita harus bisa menciptakan budaya organisasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi budaya organisasi itu dimulai dari pribadi kita sendiri. Pertama, ketika sebagai pemimpin, maka pemimpin harus bisa melakukan koordinasi bukan hanya bottom up ke atas, tetapi juga top down. Kita bisa melakukan koordinasi dengan para staf dan lain sebagainya agar tercipta budaya organisasi dalam rangka mewujudkan Whole of Government tadi. Nah, kemudian yang terpenting adalah kita harus bisa melakukan inovasi untuk mencapai sebuah perubahan tersebut. Ya, inovasi karena yang lebih baik, apalagi saat ini kita sedang dihadapkan pandemi. Maka hal terpenting kita harus siap belajar, ya, apalagi yang mungkin era-era kolonial ini kan agak gaptek. Maka kita harus perlu untuk mengupgrade kompetensi, terutama dalam teknologi seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Muhammad dan Ibu Butar-Butar? Ada pendapat? Cukup jelas, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua kita berikan kesempatan kepada Ibu Ermaisaro Rejekia. Kepada Ibu, kami persilakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nursri Hayati. Pertanyaannya, Bu, bagaimana praktek WOG di instansi Ibu bekerja? Terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih ya Bu ya. Jadi ini saya duluan ini ya Bu Rini ya. Saya kena serang duluan ini. Baik, jadi di instansi saya itu kita ketahui bahwa dalam sebuah kampus atau perguruan tinggi, jadi untuk menerapkan WOG ini sudah dilakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan, tetapi belum begitu maksimal. Saya beri contoh misalnya di kampus itu dalam hal perumusan kurikulum. Maka dalam hal perumusan kurikulum itu prodi, misalnya saya di prodi ini ya kan Bu, kita dalam perumusan kurikulum menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam merumuskan. Maka kita melakukan rapat untuk menentukan kira-kira kurikulum apa untuk bisa menyahuti alumni kita nanti. Sehingga alumni kita ini berguna untuk pengguna lulusan itu. Karena mereka sebagai pengguna lulusan, maka mereka mengetahui apa kira-kira yang perlu. Ya, jadi kerjasama itu bisa melibatkan pemerintah berarti dinas pendidikan, juga misalnya DPRD sebagai pengelola anggaran, ya kan? Kemudian juga stakeholder itu sebagai pengguna lulusan, kita juga melibatkan mahasiswanya. Jadi itu dalam hal perumusan kurikulum. Nah, kemudian bentuk yang lain itu sistem SIAKAD, sistem informasi akademik. Jadi itu sudah terintegrasi, jadi dia sudah menggunakan sistem digital. Jadi semua sudah terkoneksi di situ, mulai dari kegiatan akademik, jadwal, sampai seluruh aktivitas dosen dan mahasiswa terekam di situ, menjadi satu portal kan seperti itu. Kemudian ada juga dalam hal penjaminan mutu. Untuk meningkatkan ya kualitas perguruan tinggi, maka kita perlu mengadakan kolaborasi. Artinya di perguruan tinggi itu ada lembaga penjaminan mutu, ada LPM tingkat institusi, ada GPM, gugus penjamin mutu untuk tingkat fakultas, dan ada UPN, unit penjaminan mutu untuk 3 program studi. Tetapi karena yang melakukan evaluasi penjaminan mutu itu kan dari kalangan internal kampus, maka dalam hal ini kita perlu melakukan benchmarking, ya itu untuk melihat tolak ukur penilaian mutu dari sebuah program studi, dari sebuah lembaga, tapi kita melibatkan pihak luar seperti itu. Jadi nilai ataupun kualitas itu tidak lebih bersifat objektif seperti itu. Hanya saja kita ketahui bahwa belum semua terlaksana secara maksimal, kan seperti itu. Mungkin itu Ibu Meisaroh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nusri atas jawabannya. Bagaimana Ibu Meisaroh? Terima kasih Bu, sudah jelas. Baik, terima kasih. Kemudian untuk kesempatan bertanya ketiga, kami berikan kepada Bapak Muhammad Alda. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu moderator yang telah memberikan saya waktu. Ya. Di sini saya ingin bertanya lagi nih Bu, kayaknya ke Ibu pemateri 2 nih, ke Ibu Nursri kembali nih ya, karena materinya sangat menarik Bu, karena ini kan berhubungan dengan bagaimana prakteknya langsung ya, langsung best praktik ya kan. Jadi gini Bu, jadi tadi saya tertarik dengan isu-isu ya, isu-isu yang ada di masyarakat ya, mengenai tadi pelayanan yang bertele-tele dan sebagainya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan Ibu, sudah hampir semua instansi pemerintah sudah menggunakan IT atau sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tapi kan kalau saya perhatikan Bu, sudah hampir semua, tetapi tidak merata. Jadi artinya masih ada pembatasan untuk penggunaan IT gitu loh Bu, dalam pelayanan publik kan. Jadi karena hal seperti itu yang mengharuskan masyarakat ya harus datang langsung ke instansi tempat akan untuk kepengurusan gitu ya Bu ya. Jadi yang saya alami Bu pada saat ini langsung studi kasus. Jadi pada waktu itu saya ke Samsat Bu ya untuk kepengurusan pajak kendaraan. Jadi di Samsat itu kan kalau kita katakan terintegrasi, dia kalau terintegrasi yang ruang lingkup yang kecil itu banyak beberapa pos, kita katakan ada bagian-bagian ini, bagian ini gitu. Jadi karena saya minim pengetahuan untuk kepengurusan
pajak, ya kan. Jadi saya pertama saya nanya ke A, bilang ke B, nanya ke B. Jadi saya seperti dioper-oper itu Bu, yang pertama Bu. Kemudian saya pun merasakan mereka memperlakukan dengan bahasa yang kurang enak dengar gitu Bu. Jadi ya agak kasar bahasa mereka. Sedangkan tadi konteksnya ASN sebagai pelayan publik yang tadi bilang ada konsep 5S ya Bu ya. Mungkin itu secara apa sih prosedur aja, tapi implementasinya ya enggak semua seperti itu. Jadi menurut Ibu gimana Bu tanggapan Ibu untuk menyikapi konsep pelayanan yang seperti ini Bu, gitu Bu. Terutama kan sebagai masyarakat yang harusnya pihak yang dilayani, tetapi dengan cara pelayanan seperti itu kan jadi kecewa gitu loh Bu. Terima kasih Bu, itu aja Bu. Oke, baik Bapak Alda. Saya jawab langsung, jawab apa Ibu moderator? Oke, jadi tadi tentang Silakan. tentang pelayanan yang kurang ramah, kurang respon, ya kan Pak ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan seperti itu ya. Nah, jadi tadi ternyata betul Bapak sudah merasakan ya fenomena pelayanan tidak ramah, bertele-tele ya kan Pak ya? Iya, benar Bu. Jadi kita ketika mengurus ke Bapak anu. Jadi ya ketika kita itu informasinya itu tidak accessibilities, ya kan, accessibility artinya tidak mudah untuk diakses, informasinya itu kita rasakan seperti tertutup. Kita datang ke sana, tetapi informasi kita tidak tahu apa syarat-syaratnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ya kalau kita cermati tentang pelayanan publik itu, ya tentang pelayanan itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, kita ketahui bahwa untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan prima itu sudah menjadi amanat konstitusi, amanat undang-undang. Maka sebagai ASN kita harus memberikan pelayanan prima. Namun yang menjadi realita itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam undang-undang, begitu kan Pak? Maka ya untuk menciptakan ya sistem yang baik meskipun belum berbasis elektronik, maka kita harus menciptakan budaya organisasi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Pak, budaya organisasi. Maka dalam hal ini bagaimana menciptakan budaya organisasi itu dimulai dari topnya, ya dari leadernya, pemimpin. Pemimpin harus bisa mengkoordinasi anggotanya, mengkoordinasi tim sehingga mereka bisa bekerja secara baik. Pemimpin harus bisa melakukan pengawasan dengan baik. Pemimpin harus bisa melakukan evaluasi dengan baik, dan juga pemimpin harus bisa memiliki sifat yang ramah, responsif. Kan itu tadi prinsip-prinsip. Maka oleh karena itu, ya kita memang memerlukan pemimpin yang tanggap seperti itu ya Pak. Nah, jadi menurut saya ya untuk menciptakan itu kita bisa juga buat di instansi kita itu kotak pengaduan. Nah, seperti kan Pak. Jadi apa yang dia rasakan masyarakat mereka masukkan. Nah, jadi sebagai pimpinan atau yang ditugaskan itu akan melihat, membaca itu dijadikan bahan evaluasi. Jadi ada kotak pengaduan yang disediakan untuk memberikan masukan, kritik terhadap pelayanan yang diberikan. Kan seperti itu. Apalagi kalau zaman sekarang pengaduannya itu bisa bersifat digital kan seperti itu Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih Pak Alda. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Agnes Novianti Permatasari. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Saya akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Rini Haila Nasution. Nah, di sini Bu, saya mau bertanya tentang kita sebagai ASN ya. Pertanyaan saya gini Bu, bagaimana ASN dapat melakukan WOG di dalam pekerjaannya? Dan dalam kasus pelaksanaannya, apa aja kendala yang sering ditemukan dalam masyarakat dan di dalam dunia pekerjaan dalam pelaksanaan WOG? Terima kasih Bu Rini. Baik, terima kasih Ibu Agnes. Saya akan langsung jawab saja ya Ibu Mariska. Iya. Bagaimana ASN dalam melakukan WOG di dalam pekerjaannya? Nah, seperti tadi pemaparan saya sudah jelaskan bahwa ASN itu memiliki peran yang sangat besar
terhadap terwujudnya WOG ini, di mana ASN sebagai aparatur penyelenggara negara ya memang sudah seharusnya menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan dan menjadi contoh bagi kita warga negara dan masyarakat dalam mencapainya. Nah, dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan WOG dalam pekerjaannya, maka ASN haruslah melakukan pekerjaannya secara profesional. Profesional, bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan perannya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, apa saja kendala yang ditemukan? Kendala dalam penerapan WOG ini diantaranya adanya kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidak sama. Itu adalah salah satu kendala yang ditemukan. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nah, nilai dan budaya organisasi juga menjadi kendala di mana terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan tambahan. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Nah, dalam penerapan WOG ini dibutuhkan adanya kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan ini saat ini bisa menjadi kendala dalam penerapan WOG. Selain itu, dalam masyarakat kita temukan kendala lainnya itu misalkan pada saat ini kan sudah digunakan perkembangan teknologi atau sistem informasi. Nah, kendala yang didapatkan dalam masyarakat itu masih banyak masyarakat yang masih istilahnya masih belum menguasai sistem yang berbasis teknologi, masih belum bisa beradaptasi dengan sistem yang berbasis teknologi tadi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya atas pertanyaan Ibu Agnes tadi. Saya kembalikan kepada Ibu Mariska. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Agnes? Baik, sudah cukup memuaskan. Terima kasih Bu Rini. Ya, baik. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Russell Ong. Silakan Bapak. Baik, ya terima kasih atas waktunya Ibu Mariska. Ini saya ada 2 pertanyaan sederhana ya dan singkat yang mau saya tanyakan pada narasumber yang pertama yaitu Ibu Rini Halila Nasution. Bu Rini, saya mau tanya, apakah secara rata pelayanan publik daerah ataupun pusat sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan apa saja contoh penerapan WOG ya, 1 contoh saja atau 2 boleh Bu yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik tersebut. Nah, itu saja, saya kembali lagi kepada moderator. Baik Ibu, silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih Mariska. Terima kasih kepada Pak Russell atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang sedikit dan singkat ya Pak. Oke, pertanyaan Bapak tadi, apakah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan harapan masyarakat. Mengapa saya katakan belum sesuai? Karena masih banyaknya atau masih ada beberapa karakteristik pelayanan yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Misalnya, tidak adanya SOP. Mungkin di beberapa tempat itu masih ditemukan ada SOP tapi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya SOP itu sudah ditentukan. Yang kedua, tidak adanya suap. Nah, salah satu karakteristik WOG ini kan adalah tidak adanya pelayanan publik ini kan adalah tidak adanya suap. Tapi mungkin di beberapa tempat atau instansi suap menyuap itu masih terjadi di Indonesia. Nah, yang karakteristik yang lainnya adalah keterbukaan informasi. Masih sebagian instansi pelayanan publik yang menyediakan keterbukaan informasi. Selanjutnya adalah kecepatan pelayanan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Nur Sri Hayati, bahwa saat ini
keluhan masyarakat itu masih besar, terutama dalam masalah kecepatan pelayanan, di mana masih banyaknya pelayanan yang bertele-tele dan tidak cepat tanggap. Nah, itu beberapa alasan mengapa pelayanan publik masih dikatakan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya tadi adalah contoh penerapan WOG yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Satu contoh aja. Satu contoh aja. Contohnya adalah melakukan penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi penguatan koordinasi ini dapat dilakukan jika lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeable. Jadi salah satu contohnya adalah dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Demikian penjelasan dari saya atas pertanyaan Bapak Raso. Saya kembalikan kepada Ibu Mariska. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Raso? Baik, terima kasih ya atas jawaban diberikan Bu ini. Ya, jawabannya cukup memuaskan dan pas buat saya. Ya, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Ibu Sakinah Siregar. Pada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya ingin bertanya kepada narasumber Ibu Rini Halila Nasution. Jadi Ibu tadi itu sudah dijelaskan bahwa banyak sekali gitu ya masalah-masalah dalam pelayanan publik di negara kita. Nah, jadi saya ingin bertanya gitu. Menurut pandangan Ibu, apakah strategi ataupun cara cepat gitu pemerintah dalam menangani atau memaksimalkan WOG ini khususnya dalam pelayanan kesehatan berhubung sekarang juga kita dalam masa pandemi. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, terima Baik, kasih. Ibu silakan dijawab. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Sakinah. Bagaimana pemerintah memaksimalkan pelaksanaan WOG di Indonesia? Ada beberapa cara atau beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pelaksanaan WOG di Indonesia. Yaitu tadi seperti salah satunya yang sudah saya jelaskan, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, di mana lembaga koordinasi ini bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait. Dan yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas yang dibentuk ini merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan yang terakhir adalah melakukan koalisi sosial dengan kelompok bisnis dan masyarakat. Koalisi sosial di sini merupakan suatu bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa pemerintah perlu melakukan pembentukan pelembagaan yang khusus. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk cara bagaimana memaksimalkan pelaksanaan WOG di Indonesia. Saya kembalikan kepada Ibu Mariska. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Bagaimana Ibu Sakinah? Oke, baik. Berarti kalau untuk kesehatan juga sistemnya sama ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama. Ya. Baik, terima kasih. Sepertinya semua peserta telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan notula diskusi kita hari ini dari Ibu Emilia Rizka Borupinem, SAG. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai diskusi kita pada kesempatan ini, yaitu tentang Whole of Government yang sering kita singkat dengan WOG. Adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna menciptakan tujuan-tujuan pembangunan
kebijakan dan manajemen program dan pelayanan publik. Mengapa WOG penting diterapkan dalam pelayanan publik? Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, ini khusus dalam konteks Indonesia, yaitu keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya, mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu NKRI. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegritas. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Cara yang dapat dipraktekkan adalah satu, penguatan koordinasi antara lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Selanjutnya, contoh-contoh best practice dalam penerapan WOG. Ini dapat kita lihat contoh-contohnya di negara-negara tetangga kita. Salah satunya adalah Inggris yang menciptakan WGA, Whole of Government Account. Ini merupakan dibentuk untuk mengkonsolidasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik. Kalau di negara Australia diciptakan APSC untuk mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pembiaran layanan kepada publik. Yang ketiga di Amerika Serikat, mendorong WOG dalam isu-isu keamanan nasional dan pembentukan portal terpadu melalui sebuah situs. Hal ini digunakan supaya fokus pada isu-isu keamanan nasional di negara mereka. Yang selanjutnya adalah negara Malaysia, mendorong WOG melalui promosi One Day Service dan lain-lain. Percepatan pembicaraan layanan menjadi ciri khas kemajuan pelayanan publik. Dan di Indonesia sendiri, seperti yang telah kita dengar dari narasumber kita, bahwa di Indonesia juga penerapan WOG sudah mulai kita lakukan, yaitu contohnya seperti yang diciptakan ATM bersama, DZP, e-billing, dan salah satunya yaitu LAN yang sedang kita geluti sekarang. Walaupun banyak kelebihan dari sistem, contohnya WOG, tetapi masih ada saja kekurangan karena sebuah sistem yang menciptakan adalah manusia. Jadi hanya itu mungkin kesimpulan yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Atas kekurangan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Emilia Rizka Borupinem atas notula yang singkat, jelas, dan padat. Baik Bapak Ibu peserta diskusi sekalian, demikianlah tadi diskusi kelompok kita mengenai Whole of Government. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Rini Halila Nasution MT dan Ibu Nursri Hayati MA atas kesediaannya memaparkan materi mengenai Whole of Government. Saya sebagai moderator juga memohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun sikap saya. Kemudian akhir kata, semoga diskusi kita ini bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Makasih Selamat Bu sore. Rini, makasih Bu Nursri. Ya. Sampai ketemu lagi.